Bu Nur Hasana, bagaimana perasaan Bu Nur Hasana? Apakah Bu Nur Hasana ini sudah menerapkan sebagai dalam cuplikan pembelajarannya sebagai guru yang memesona? Bagaimana menurut Bu Hasana? Izin menjawab Bapak. Kalau menurut saya sudah menerapkan guru yang memesona. Kenapa? Karena di dalam video tersebut saya sudah menggunakan media, itu saya juga mengajak siswa untuk lebih termotivasi sehingga hasil belajarnya akan lebih meningkat begitu Pak. Saya juga berusaha untuk memberikan segalanya itu dengan sepenuh hati sehingga akan tersampaikan juga dari hati ke hati sehingga siswa akan lebih mudah untuk menangkap apa yang saya berikan. Sudah ada pengalaman mengajar toh? Alhamdulillah Pak, saya sudah mengajar sejak 2010 Bapak. Oh lumayan ya. Nah sekarang saya mau tahu dari Bu Nur Hasana bagaimana cara menangani murid ya apabila dalam pelaksanaan pembelajaran menemui kasus seperti misalnya yang lambat belajar itu slow learner ya. Nah bagaimana cara mengatasinya kalau terjadi seperti itu di dalam kelas yang berbeda dengan teman-temannya ya. Nih Pak, kebetulan saya juga mendapatkan masalah yang sama Pak. Saya kebetulan pernah mendapatkan siswa yang memang slow learner, yaitu usianya secara usia sudah berbeda dari teman-teman. Pak usianya itu sudah 10 tahun tapi belum bisa membaca Bapak. Saya coba setiap hari setelah anak-anak pulang sekolah, dia itu saya pulangkan paling akhir. Tapi sebelum itu saya sudah membuat kesepakatan Bapak dengan orang tua. Saya izin kepada orang tua dan juga saya izin kepada Bapak kepala sekolah dan juga konfirmasi kepada komite sekolah supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya takutkan kalau misalnya saya langsung mengambil keputusan sendiri, saya takut salah langkah gitu Pak. Jadi setiap pulang sekolah saya berikan bimbingan mandiri Pak tersendiri. Hanya dia setiap hari seperti itu saya belikan buku khusus untuk cepat belajar membaca. Setiap hari saya pantau terus Pak. Alhamdulillah selama 1 semester itu sudah ada peningkatan Bapak. Oke ya, jadi bagus cara penanganannya Ibu ini. Kemudian ada juga biasa kasus lain ya. Biasanya ada anak yang hiperaktif ya. Tapi dia suka mengganggu temannya. Nah, sehingga biasanya temannya berteriak, jadi ribut gara-gara ulahnya itu. Nah, kalau seperti itu saat melaksanakan pembelajaran, kira-kira bagaimana cara menanganinya itu? Ini Pak, kalau saya menerapkan teori behavioristik nih Pak. Jadi saya berikan reward dengan cara seperti ini anak-anak. Nanti anak-anak yang mendengarkan bu guru, tidak mengganggu temannya, belajar dengan sungguh-sungguh, akan bu guru berikan bintang, dan bintang itu akan menjadikan kalian mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi, atau mendapatkan nilai 100 sempurna dari ibu guru. Dengan seperti itu, anak-anak akan lebih termotivasi untuk, oh iya kalau misalnya saya tidak mengganggu temannya, berarti saya akan mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, seperti itu Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi saya juga senang mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait dengan penanganan kasus ya. Kemudian selanjutnya mengenai perancangan pembelajaran yang inovatif yang sekarang ini dituntut salah satunya adalah memenuhi aspek HOTS Bu ya. Nah, untuk mengenali aspek HOTS ini pada perancangan pembelajaran biasanya bisa kita identifikasi di bagian-bagian mana di perancangan pembelajaran itu? Ini Pak, untuk mengetahui kriteria HOTS-nya, pertama saya melakukan analisis kompetensi dasar terlebih dahulu Pak. Dari kompetensi dasar tersebut, kita merujuk ke indikator, kita lihat kata kuncinya. Kalau misalnya kata kuncinya masih belum HOTS, belum sesuai dengan KKO HOTS, kita bisa merubah kata kunci tersebut menjadi yang lebih HOTS lagi. Kemudian setelah indikatornya sudah sesuai dengan kata kerja operasional tersebut, kita merujuk ke tujuan pembelajarannya Bapak. Di tujuan pembelajaran itu nanti kita aplikasikan ke kegiatan inti dan juga evaluasi. Begitu Pak.
Nah, saya lanjut ke aplikasi ke dalam kegiatan inti ya, proses pembelajarannya. Nah, bisa Ibu berikan contoh ya, kegiatan yang bagaimana yang Ibu anggap sebagai yang memenuhi aspek HOTS itu. Ini Pak, kalau di kegiatan tersebut yang memenuhi aspek HOTS menurut saya itu pertama siswa menganalisis di sini adalah karena materi saya itu adalah ungkapan atau kalimat saran, di sini menganalisis kalimat saran yang ada pada gambar dan juga bacaan. Kemudian siswa juga menyajikan hasil dari kalimat saran tersebut, Pak. Kemudian untuk materi hak dan kewajiban, siswa membandingkan antara hak dan kewajiban di jalan umum. Dan untuk materi jajanan sehat, siswa itu dapat menyimpulkan bagaimana itu ciri-ciri jajanan yang sehat. Begitu, Bapak. Ya, oke ya. Buatlah satu contoh soal HOTS. Oh, ini Pak. Misalnya di situ ada gambar, saya sediakan gambar nih Bapak. Di situ ada gambar, amatilah gambar di bawah ini. Pertanyaannya di situ, menurut gambar di atas, apa yang kalimat saran apakah yang harus kamu terapkan? Di situ saya sediakan pilihan A, B, C, dan D, begitu Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya lanjut ke pendekatan ya. Nah, pendekatan dalam pembelajaran, pendekatan apa ya saja yang Ibu biasa gunakan? Ini Pak, dalam pembelajaran biasanya saya menggunakan pendekatan tipek dan juga saintifik Bapak. Pedagogi ya. Bisa Ibu gambarkan satu contoh penyajian materi yang bagaimana itu? Iya Pak, bisa ya. Pak. Ya. Di sini saya menayangkan sebuah video pembelajaran yang saya buat sendiri. Di situ siswa diminta untuk menganalisis, menyajikan, membandingkan, dan juga menyimpulkan dari masing-masing materi pembelajaran yang saya berikan, Pak. Untuk bahasa Indonesia, di situ saya meminta siswa untuk menganalisis dan juga menyajikan kalimat saran. Untuk materi PPKN-nya, yaitu meminta siswa untuk membandingkan antara hak dan kewajiban di jalan umum. Dan untuk materi PJOK-nya, saya meminta siswa untuk menyimpulkan ciri-ciri jajanan yang sehat. Begitu, Bapak. Ya, oke. Nah, menurut pandangan Ibu, apakah penerapan TIPEK ini harus menggunakan internet dan PowerPoint ini? Menurut saya tidak, Pak. Karena teknologi itu yang dimaksud bukan hanya teknologi seperti internet atau komputer seperti itu ya, Pak. Laptop seperti itu, tapi lebih kepada hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan seperti itu, Pak. Iya. Memberikan contoh penerapan model PBL ini dalam penyajian materinya itu. Ini, Pak. Ya. Di sini yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Saya memberikan gambar tersebut ada pada video, yaitu gambar sampah yang berserakan Bapak. Saya bertanya kepada peserta didik, gambar apakah yang kalian lihat? Terus kewajibannya apa kalau kalian melihat gambar tersebut? Seperti itu, Pak. Terus yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Di sini saya memberikan materi, kemudian kita bersama melakukan tanya jawab. Setelah itu yang ketiga adalah membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Sini saya sudah bagi, untuk kelompok saya bagi setiap kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Di sini menganalisis teks ataupun gambar yang ada pada video. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini hasil karya yang dimaksud adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dimaksud adalah menyajikan kalimat saran yang tadi, yang di awal itu Bapak, dan juga ciri-ciri jajanan yang sehat. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Sini bersama-sama saya, guru dan peserta didik, kita mengevaluasi pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Ibu Nur Hasanah tahu itu apa itu keterampilan abad 21? Insya Allah tahu, Pak. Ya, silakan diberi penjelasan. Menurut saya keterampilan abad 21 itu ada 4C. Yang pertama kreatif, yang kedua critical thinking, yang ketiga kolaboratif, dan yang keempat komunikatif.
kreatif di sini guru memberikan pengetahuan yang baru itu bukan hanya dari buku. Kalau dari dulu itu sumbernya hanya satu buku. Kalau sekarang banyak sumber, dan juga critical thinking untuk berpikir yang kritis sehingga saat ada masalah itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, termasuk terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah kolaboratif, itu bisa berkolaborasi dengan siswa, untuk guru bisa berkolaborasi juga dengan teman sejawat, dengan seluruh pendukung yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang di luar lingkungan sekolah. Untuk yang komunikatif itu senantiasa melakukan komunikasi yang aktif, Bapak. Terutama di RPP itu antara guru dan siswa itu terjalin komunikasi yang aktif. Itu, Pak. Ya, oke Bu Nur. Ini bagaimana Ibu Nur Hasanah memberikan penilaian kepada muridnya pada saat melaksanakan pembelajaran? Ini, Pak. Untuk penilaian saya menggunakan penilaian spiritual, sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian spiritual, saya amati siswa pada saat mereka berdoa, Bapak. Untuk penilaian sikap, itu saya amati selama pembelajaran. Dan untuk penilaian pengetahuan, itu ada LKPD dan evaluasi yang dikerjakan setelah pembelajaran. Untuk penilaian keterampilan, itu saya lakukan saat pembelajaran, yaitu dengan mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, Pak. Ya. Instrumen apa yang digunakan? Kalau pengetahuan apa? Instrumennya? Instrumen penilaiannya. Untuk pengetahuan itu saya menggunakan tes. Soal ya? Iya, soal, 15 soal. Kalau sikap pakai apa itu? Untuk sikap itu observasi, Pak. Lembar observasi ya. Iya. Kalau keterampilan? Untuk keterampilan juga menggunakan observasi dan juga hasil, Pak. Dalam bentuk observasi, dalam bentuk unjuk kerja ya? Iya, Pak. Kerja. Tahu itu apa itu guru yang reflektif? Iya, Pak. Kalau menurut saya, guru yang reflektif itu guru yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dirinya sendiri, Pak. Terutama itu saat mengajar, jadi mengetahui di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Kalau misalnya ada kekurangan, berarti harus ada perbaikan lagi. Dan misalnya ada kelebihan, itu harus dipertahankan. Begitu, Pak. Ya. Jadi apa itu blended learning? Jadi blended learning itu perpaduan antara tatap muka dan daring, Bu. Daring. Kalau saya mengatakan sinkron dan asinkronus? Oke. Sinkron itu. Sinkron gimana sinkron? Sinkron itu bisa melalui web meeting seperti itu, Bu. Kalau sinkronus itu bisa melalui WA group. Saat ini kita lagi sinkron atau asinkron? Sekarang sinkronus, Bu. Siapa yang buat videonya? Saya buat sendiri, Bu. Buat sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, saya tanya nih, Bu ya. HOTS itu apa kepanjangannya? Higher Order Thinking Skill. TPEDS? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Mas STEAM? Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. PPK? Apa, Bu? PPK? Benar. Penguatan pendidikan karakter. Maaf, Bu. Terbalik. Bukan pengembangan pendidikan karakter. Terbalik ya, Bu. Penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. IPK? Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Okay. Nah, coba dijelaskan masukan-masukan dari teman-teman atau bahan refleksi yang Ibu peroleh. Oke. Okay. Untuk masukannya di situ adalah saya harus memberikan penguatan terhadap hasil diskusi siswa. Seperti itu, Bu. Apakah hasil penelitian dan informasi baru itu perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya, menurut saya itu perlu, Bu. Kenapa demikian? Karena dengan hasil penelitian dan informasi baru, kalau misalnya kita selalu mengupdate informasi, harapan saya itu kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan perkembangan zaman, Bu. Oh gitu ya. Baik, cukup, Bu. Saya udah kelamaan bertanya. Udah lebih. Coba boleh kembali ke room.
Terima kasih ya Bu. Ya. Pak, maaf.